maaf. Ini juga mau jawab. Thank you. Jadi pada awalnya Allah dan manusia, kita tuliskan di sini Allah dan manusia. Dan manusia memiliki hubungan. Salah tulis. Pada awalnya Allah dan manusia memiliki hubungan yang erat karena Allah menciptakan manusia supaya menjadi sahabatnya. Namun karena satu hal, yaitu manusia melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah pengetahuan yang baik yang dilarang oleh Allah, akhirnya hubungan Allah dan manusia terputus karena satu hal, yaitu dosa. Di sini kita tuliskan dosa. Karena dosa, manusia dan Allah hubungannya terputus. Dan akhirnya di tengah ini karena dosa menghasilkan hukuman, yaitu maut. Karena dosa inilah manusia yang berdosa kepada Allah harusnya binasa di dalam kerajaan maut. Kita baca bahwa manusia di Roma 3 ayat 23 bahwa manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita baca terlebih dahulu Roma 3 ayat 23. Ya, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, karena dosa, karena manusia telah berbuat dosa, sehingga manusia hubungannya terputus dan kehilangan kemuliaan Allah yang ada di dalam dirinya. Yang awalnya dibuat serupa dengan Allah, yang dibuat dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, akhirnya hilang karena dosa. Kemudian kita baca lagi di Roma 6 ayat 23, Roma 6 ayat 23 bagian A. 6 ayat 23 bagian A, bahwa dosa memiliki hukuman, yaitu adalah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Kita baca di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 bagian A, sebab upah dosa ialah maut. Dan kemudian kita akan baca di Ibrani 9 ayat 27. Kita akan baca di Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia telah ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Artinya kita sebagai manusia telah berdosa dan nantinya akan mati. Kita di sini mati dikarenakan dosa kita sebagai manusia yang akan dihakimi oleh Allah nantinya. Nah, karena dosa ini, akhirnya manusia pun berusaha untuk memperdamaikan kembali hubungannya dengan Allah melalui cara-cara, yaitu dengan melalui kebaikan, kemudian ada amal, kemudian juga ada agama, dan juga pendidikan. Namun tentunya semua itu akan sia-sia. Kenapa? Karena manusia itu berdosa. Dan cara untuk menghapus dosanya itu bukan dari kebaikan, amal, agama, ataupun pendidikan yang setinggi-tingginya.
namun harus melalui seseorang yang tidak berdosa dan juga harus manusia, karena yang harus diselamatkan adalah manusia itu sendiri. Kemudian kita baca di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya, semua usaha yang kita lakukan ini itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena kita dapat mendapatkan keselamatan tersebut hanya dari Allah dan hanya dari pemberian Allah saja. Bukan dari pihak manusia untuk memperdamaikan kepada Allah, tapi dari pihak Allah lah yang harus memperdamaikan pihak Allah dan juga manusia. Sebab itu, di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dijelaskan bahwa itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, kemudian diteruskanlah, karena dari ayat ini kita tahu bahwa Allah lah yang akan mengirim seseorang untuk memperdamaikan manusia, yaitu Yesus Kristus. Kemudian terbuatlah jembatan. Ya, kita gambar dulu jembatannya. Nah, karena dari pihak manusia tidak dapat menggapai Allah, karena manusia itu berdosa dan Allah itu suci, maka dari pihak Allah lah yang mengirimkan surat untuk memberikan suatu kabar sukacita untuk memperdamaikan Allah dan manusia. Karena Allah itu suci dan tak terbatas, sedangkan manusia itu dosa dan juga tidak terbatas. Allah mengirim Yesus Kristus, yaitu anaknya yang tunggal. Di sini kita dijelaskan bahwa Yohanes 3 ayat 16. Kita akan baca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Allah yang suci akhirnya mengirimkan Tuhan Yesus Kristus, anaknya, kepada manusia untuk menebus segala dosa manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengirimkan Yesus Kristus kepada manusia supaya manusia dapat memperoleh hidup kekal bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian hanya Yesuslah jalan satu-satunya yang cara untuk memperoleh keselamatan tersebut, cara agar manusia dapat berdamai dengan Allah. Kita akan lihat di Yohanes 14 ayat 6. Kita akan baca di Yohanes 14 ayat 6 bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya, Yesus merupakan jembatan satu-satunya agar pihak manusia dan juga Allah dapat bersatu kembali, dapat berinteraksi kembali, dapat berdamai kembali. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup
Tidak ada yang lain lagi, hanya Yesus saja. Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan yang dikirim oleh Allah untuk memperdamaikan manusia dengan Allah, supaya manusia dapat kembali kepada Allah. Kemudian kita akan baca Kisah 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya tidak ada nama lain selain Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari dosa, yang dapat memperdamaikan kita dengan Allah. Tidak ada selain Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi hanya Tuhan Yesus yang dikirim Allah, yang menjadi satu-satunya jalan supaya kita manusia dapat selamat dan dapat berdamai dengan Allah. Kemudian kita akan baca di Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya, di dalam Yohanes 5 ayat 24 ini, barang siapa yang percaya kepadanya, yang mendengar dan menerimanya, yang mendengarnya dan juga percaya, maka ia akan menerima keselamatan. Jadi barang siapa yang percaya, yang mendengar dan juga percaya kepada Yesus, ia menerima keselamatan. Oh ya, tadi belum dijelaskan. Sebelumnya Allah mengirimkan Tuhan Yesus kepada manusia supaya manusia dapat berdamai dengan Allah. Nah, karena hal itu Tuhan Yesus harus mati bagi kita manusia, disalibkan menjadi jembatan agar manusia dapat berhubungan dengan Allah, sehingga akhirnya Tuhan Yesus menjadi perantara dan juga menjadi dibebankan dosa manusia kepada Tuhan Yesus supaya manusia dapat ditebus semua dosanya, semua kesalahan-kesalahannya. Nah, namun ada kabar sukacita yang diberitakan oleh Injil, yaitu di 1 Korintus 15 ayat 3. 15 ayat 3 sampai 4, bahwa setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dikuburkan, namun Tuhan Yesus pada akhirnya bangkit kembali dengan tubuh yang sempurna. Artinya Tuhan Yesus telah mengklaim bahwa ia telah mengalahkan maut, sebab Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus Nah, setelah Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, Tuhan Yesus akhirnya bangkit pada hari yang ketiga. Inilah kabar sukacita yang membuat kita sebagai orang percaya harus bersukacita. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Karena ia telah mati, dikuburkan, dan juga bangkit pada hari yang ketiga, yaitu dia telah turun ke dalam kerajaan maut, dan juga akhirnya dia mengalahkan kerajaan maut tersebut dengan cara membuktikan bahwa dirinya bangkit dan merupakan Tuhan yang sebenarnya. Akhirnya kita sebagai orang yang percaya
dan juga mendengar firman-Nya akan menerima keselamatan. Kemudian di Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 1 ayat 12 diceritakan bahwa kita, barang siapa yang percaya dan menerimanya, akan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu kita sebagai orang yang percaya diberinya kuasa. Yang menerima Tuhan Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Jadi kita orang-orang yang percaya, yang mendengar dan juga menerimanya akan menerima keselamatan dan juga akan memiliki hubungan yang erat dengan Allah, yaitu kita sebagai orang yang percaya akan diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Artinya hubungan manusia dan Allah akhirnya telah berdamai karena adanya perantara dari Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus yang memperdamaikan kita manusia dengan Allah, yaitu dengan cara mati, dikuburkan, dan juga bangkit, yang kemudian membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan yang sebenarnya. Kita sebagai orang Kristen harus percaya dan juga mendengar firman-Nya, kemudian mengimani, dan sebagai upahnya kita sebagai anak Allah akan menerima keselamatan. Gitu.